Saya ada beli tanah ya 20 tahun yang lalu seharga $1. Wow, di mana di itu, Bu? Seabird. Oh, Jadi Seabird. 40 menit, 50 menit, 90 kilometer dari Perth. Oh, dari Perth. Ya, Jadi ya, next mesti di develop ya? ya next year mungkin saya mau berapa develop. hektar itu, Bu? Semangat pagi, Sobat Sukses! Pada hari yang sangat spesial ini, saya podcast di Australia dan bersama dengan tokoh wanita 50 terbaik di Australia. Ini luar biasa sekali. Saya kemarin menjadi speaker di acara Indonesian Chambers of Commerce Western Australia dan bertemu dengan Bu Mimi Wong. Terima kasih sekali nih Sama-sama Pak Bu Armanto. Mimi ya, Iya. karena tidak banyak seorang pengusaha besar ya, yang kadang saya ajak podcast itu bisa langsung mau gitu. Tapi Bu Mimi bersedia sharing. Nah ini terima kasih sekali atas nama para Sobat Sukses dari Indonesia khususnya. Iya, khusus untuk Pak Hermanto. Iya. Karena ini saya bertemu dengan Bu Mimi ya, yang orang Indonesia, Iya. tapi bisa sukses di dalam mengembangkan bisnisnya di Australia. Nah ini bisa dihitung sama jari. Iya. Nah, Pak. saya ini ingin tahu nih Bu Mimi ya. Bu Mimi ini sejak kapan ini menjadi seorang pengusaha itu? Kalau menjadi pengusaha mulai dari tahun 1978 Pak. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Memang bisnisnya properti? Bukan, saya buka sekolah rambut Pivot Point. Wow. Iya. Oke. Ya, cabang dari Chicago. Oh, di kota Di Jakarta? Jakarta, saya ada kurang lebih 8 cabang di seluruh Indonesia. Oh, Iya. oke. Jadi memang dari papa mama memang pengusaha ya? Bukan, papa bukan. saya seorang insinyur mesin di Aceh, Oh. di Birun, menjaga pabrik kelapa sawit. Oh, Ya. jadi masih sebagai karyawan? Karyawan sebagai Oke. direktur lah pada waktu itu. Oh, direktur ya? Iya. Oke. Jadi karena Belanda jadi keluar dari Indonesia, Oke. papa jadi nggak ada kerjaan. Oh. Jadi karena untuk mencari kehidupan lebih bagus, pindah ke kota Medan. Oke. Dan pada waktu itu saya lahir di Medan. Oh. Dari Aceh, mama lagi hamil. Ya. Jadi kita semua kakak adik bertujuh pindah ke Medan. Waktu membuka bisnis itu sudah di Medan atau di Jakarta? Saya di Medan, terus saya pindah ke Jakarta, mau kuliah. Oke. Dan saya married dengan Pak Howard. Ya. Ya, dan saya buka sekolah Pivot Point. Saya belajar rambut di Amerika, di Chicago, dan saya ada belajar kecantikan di Paris dan di Jepang. Saya buka school. Jadi Pivot Point Beauty School, Hair and Beauty School. Oke. Ya. Terus itu dikembangkan sampai punya 8 cabang. Iya, dikembangkan 8 cabang, tapi waktu saya minta franchise hanya dikasih 3 tahun. Setelah 3 tahun karena murid banyak, bisnis saya jadi dari Chicago dia mungkin harga lebih bagus, dia jual kepada salon-salon yang lain. Ya, jadi saya ini jadi nggak ada kerjaan. Ya. Saya merintis buka apapun saya kerja. Saya bikin toko roti di rumah, saya juga bikin baju anak-anak untuk jual. Ya. Jadi sudah jiwa bisnis ya? Iya. Nah terus kapan itu memutuskan waktu ke Australia? Saya memutuskan ke Australia itu 1995-6. Karena saya lihat untuk putra-putri saya sekolah, biaya yang paling bagus dan murah itu adalah di Western Australia. Dan saya lebih mudah untuk kontrol anak-anak saya di sana. Saya ke Perth untuk anak-anak punya pendidikan. Ya. Jadi menyekolahkan anak di sini sambil menemani anak juga. Iya. Terus ingin mulai usaha lagi gitu saya ya. lihat di sana properti cukup murah. Betul. Dan sangat dekat sekali dengan Indonesia. Saya mulai start bikin properti, jual 1 rumah, 2 rumah, duplex. Dari sana saya maju sampai ada hari ini. Nah waktu itu suami juga bekerja di properti? Iya, suami saling membantu. Ya, tetapi 20 tahun yang lalu Pak Howard kena Parkinson. Parkinson, ada heart problem, ada leukemia. Jadi saya nggak kasih dia terlalu capek lagi. Ya.
Wah, luar biasa ini Bu Mimi ini. Jadi mulai 95-96 itu jiwa bisnisnya ada, terus mulai dari bangun 1 rumah, 2 rumah, terus semakin lama semakin bertumbuh berkembang ya. Ya, di 98 pada waktu kerusuhan Indonesia, saya itu banyak sekali mendapat klien dari Indonesia. Betul. Iya. Saya sendiri juga nyekolahin anak pada tahun 98. Iya. Waktu bulan Februari waktu itu. Masih murah-murah ya tanah Iya, di masih sini murah ya. Dan saya mendapat dukungan yang sangat besar dari pemerintah Australia maupun pengusaha-pengusaha dari Australia. Mereka membangun rumah-rumah saya tanpa membayar dulu. Sampai sudah selesai, saya settlement baru membayar. Iya, jadi dari situ saya mempunyai satu jalan untuk bisnis saya itu berjalan lebih lancar, Pak. Iya. Jadi proyeknya itu semakin lama semakin berani untuk membeli lahan-lahan yang lebih besar lagi gitu ya. Karena membeli lahan tidak perlu cari modal untuk membangun lagi, karena dari company yang cukup besar dia memberi saya batas 100 rumah untuk dia bangun tanpa membayar dulu. Sekarang company-nya pun sudah yang almarhum udah meninggal dan sudah tutup, dan satu company lagi masih ada. Dia tetap kasih saya 50 rumah membangun dulu, setelah jual baru bayar. Tapi dia hitung uang bunga dari seperti interest dari bank. Jadi cukup membantu sekali. Jadi ini Golden Group ini didirikan tahun berapa? 1995. Oh ya, langsung ya. Waktu itu sudah memakai PT Golden Group ya. Waktu itu Golden Land. Golden Land. Ya, setelah itu setiap company baru ada Golden. Dan jadi mendirikan hanya di Western Australia atau juga di kota-kota lain? Pertama di Perth, sampai 2006 saya mulai start ke Melbourne dan ke Brisbane, saya ekspansi ke sana. Nah, Bu Mimi di awal-awal sebuah usaha ya, apalagi ini sektor yang baru ya bagi Bu Mimi ya. Nah, itu biasanya apa kesulitan-kesulitan yang Bu Mimi alami itu? Ya, kesulitan di pasti, tahun 95 waktu itu ya. Pasti banyak kesulitan. Tapi kita hadapinnya itu dengan tenang dan kesulitan itu mudah diatasin juga. Makanya dari satu rumah malah terus bisa semakin lama semakin banyak sampai ratusan rumah itu ya. Saya dapat konsultan builder maupun lawyer maupun accountant bekerja sampai hari ini masih ikut saya. Berarti Golden Land ini mulai dari kecil terus Ibu fokus terus sampai saat ini menjadi perusahaan properti yang salah satu yang terbesar di Australia. Saya dengar masuk 5 besar untuk developer di Australia. Luar biasa sekali. Itu berkat bantuan dari pengusaha-pengusaha, bos-bos saya dari Indonesia dengan support. Jadi Ibu juga dengan saudara-saudara dari yang di Indonesia ke sini juga atau hanya Ibu, suami sama anak-anak? Saya dengan suami dan anak-anak. Tapi sekarang keponakan-keponakan dari suami maupun dari kakak adik saya banyak yang di sini membantu. Dan Ibu Mimi Wong masih warga negara Indonesia. Masih dong, Pak. Ini jadi satu kebanggaan ya, warga negara Indonesia yang berbisnis di negara Australia dan bisa mengembangkan usaha yang luar biasa juga. Saya tidak mungkin mengganti Indonesia karena saya lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia. Saya cinta Indonesia. Kalau lagi rindu saya cari ibu konsul atau pak konsul di sini. Karena ke rumah mereka itu banyak makanan Indonesia. Masih kangen ya sama makanan Indonesia. Seberapa sering Bu pulang setiap pergi? Hampir 2 bulan pasti ke Indonesia. Sering masih ya pulang pergi terus ya. Karena putri saya di Indonesia, di Jakarta. Di Indonesia juga mengembangkan bisnis properti? Enggak, Pak. Enggak ya, jadi fokusnya di sini ya? Sudah cukup capek ya di Australia. Kalau Ibu lihat bagaimana masalah perizinan dengan government di sini? Kalau dengan government di Australia sangat membantu. Sangat bagus sekali selama saya bisnis di sini. Apalagi Inggris saya bukan yang paling bagus di Australia. Jadi tidak ada kendala-kendala. Memang agak pelan, tetapi setelah diberi
izin semua itu akan berjalan dengan lancar. Karena Ibu kan bukan warga negara Australia, itu tidak ada perbedaan tidak ada. mengurusan izin-izin. Australia itu tidak ada perbedaan mengenai jadi bangsa. Jadi nggak ada diskriminasi. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Dan semuanya transparan ya. Semua transparan Pak. Ya. Kita beli tanah berapa juga transparan semuanya. Semua orang bisa lihat. Jadi lebih enak ya. Ya enak Pak. Ya, dan dibantu juga sama pemerintah Indonesia. Dengar, kalau ada tax refund yang harus dikembalikan itu kita nggak minta pun kadang otomatis dikembalikan. Kalau kita di Indonesia kan harus ngurusnya juga kadang juga nggak mudah juga untuk tax refund. Iya. Last year saya baru dapat refund cukup besar Pak dari government. Ya. Oh ini kelebihan ini bayarnya dihitung-hitungin ini dikembaliin gitu ya. Nah itu sungguh sangat bagus sekali ya bagi para pengusaha khususnya ya. Benar. Ya. Karena pengusaha ini kan sesungguhnya partner bagi government ya. Benar. Kalau untung kita pasti bayar pajak kan ya. Kalau rugi kita tanggung sendiri. Benar. Itu benar Pak. Jadi kalau masih dipersulit, waduh kita susah sekali ya. Jadi mesti harus didukung supaya kota ini juga lebih cantik lagi ya. Cantik. Saya ada beli tanah ya 20 tahun yang lalu seharga $1. Wow. Sebesar 360 hektar. Wow, sekarang saya mendapat approval. Wow, luar biasa depan sekali. Laut 2 kilometer coast. Di mana di itu? Seabird. Jadi 40 menit, 50 menit, 90 kilometer dari Perth. Dari Perth. Ya. Berarti itu masih belum ada penduduk yang banyak? Banyak udah Pak. Sudah banyak? Banyak. Ya, udah ada seperti holiday home. Jadi next mesti di-develop ya? Ya. Next year mungkin saya mau berapa hektar itu? 360 hektar. Wow, satu kota sendiri. Iya. Iya. Tapi hanya kurang lebih $1 nggak sampai pada waktu itu. Tapi 21 tahun yang lalu. Wow. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi dari sejak awal tahun 95 sampai sekarang tentu sekarang berubah jadi Golden Group ini sudah membangun banyak sekali proyek-proyek ya. Banyak. Apa Ibu ingat ini kalau total mulai 95 sampai sekarang nilainya sudah berapa itu? Nggak bisa ingat. Kurang lebih aja, kurang lebih. Sekarang portfolio kita itu 5 billion. 5 billion Australian dollar ya. Dan saat ini pun Ibu ada rencana proyek di Belmont Point ya? Iya, di Beresford Point. Beresford Point ya? Beresford Point. Beresford Point ini luasnya berapa itu Bu? 38 hektar. Dan itu di kota ini ya? Di kota Perth ya? Iya, di kota Perth. View-nya juga ada Swan River View, City View. Iya, Pak. 300 degree riverfront. Wow. Ya, depan Crown Casino. Di depannya Crown Casino ya? Dan di depan Optus Stadium. Stadium yang terbesar di kota Perth. Stadium yang terbesar di kota Perth. Juga ada resource juga ada resource di dalamnya. Wah. Tanah ini kita belinya dari resource. Okay. 11 tahun yang lalu. 11 tahun. Sekarang baru di-develop ya? Iya, 7 tahun minta izin. Waduh. Lama sekali ya lama izinnya sekali juga ya? Izinnya 7 tahun. Karena mungkin melalui proses karena tanahnya ada di kota, berhubungan dengan banyak tempat-tempat strategis ya. Kita dikasih 4.500 unit apartment. Wow. Dan dengan 200 landed house. Wow. Dan dikasih 30.000 sampai 35.000 komersil dan boleh beberapa hotel dan office building di dalam tanah ini. Ya, proyek 15 sampai 20 tahun. Wow. Itu nilai proyek berapa itu? 3,5 billion. Kurang lebih 3,5 billion Australian dollar. Dollar. Wah, proyek yang prestisius ya. Iya, cukup besar. Dan masih melahirkan banyak sekali proyek-proyek nantinya ya. Iya, semoga jalan lancar lah. Nah, ini proyek cukup besar dan tanggung jawab yang sangat besar. Dari pagi sampai malam juga nggak ada cukup waktu untuk mikirnya. Oh gitu ya. Iya. Ibu tetap mengembangkan bisnis dengan begitu luar biasa ya. Ini tim di karyawan di Golden Group ini sekarang ada berapa? Antara 38 orang. 38. Iya. Yang dari Indonesia ada
Oh banyak. Banyak. Kemarin saya ketemu juga dengan beberapa direktur dari Indonesia juga. Keponakan dari Pak Howard, suami saya, keponakan dan cucu-cucu cicit saya, koko semua ada di sini. Saling membantu di sini. Saya kemarin lewat di kota Perth, lewatin Golden Group punya tower. Iya, Golden Square. Golden Square itu ya. Oh, itu pakai berapa lantai itu, Bu? 15 lantai. Kurang lebih 70% disewa oleh government Australia. Oh, jadi 30% dipakai sendiri. Ada yang lain-lain lagi. Ada yang lain juga. Kita hanya pakai setengah lantai. Ya. Oh, oke. Ya. Jadi cukup slim, tapi ini revenue-nya bisa besar sekali. Jadi sehat. Masih ada satu kantor kecil lagi. Itu sebagai base dari kita punya Golden Group di Adelaide Terrace. Kantor yang awal ya. Oh, jadi itu tetap dipertahankan ya. Dipertahankan karena seperti rumah. Legacy ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi. Karena itu history ya. History dari awal perjuangan ya. Kalau ada meeting yang lebih cepat nih di pagi hari bisa tidur di sana, nggak usah pulang rumah lagi. Iya. Dan di Golden Group ini sekarang Bu Mimi ini ada anak juga yang putra bantu, saya. Putra ya. Ya, Andrew yang bantu sekali karena putra pertama saya Leo itu dia cangkok jantung. Jadi 21 tahun yang lalu Leo cangkok jantung di Australia. Iya. Jadi Leo itu saya tidak dan keluarga tidak kasih dia untuk bisnis karena bisnis itu sangat capek dan sangat banyak pikiran. Jadi dia tetap di London. Ya, lanjut di sekolah. Leo di London. Di London, ya. Jadi waktu cangkok jantung itu dengan dokter Michael Chang itu ya? Ya bukan. Dengan dokter Profesor Robert Lebelestia yang di Perth. Karena waktu Leo sakit, dia itu dari Amerika, life-nya tinggal 3%. Wow. Karena mau tunggu jantung itu lama dan susah. Di Amerika ratusan lagi tunggu jantung. Saya bawa pulang ke kota Perth. Golongan darah Leo itu B. Kalau B itu susah sekali dapatnya di negara Australia maupun di negara Amerika. Jadi saya dan itu tidak boleh sakit. Ya mesti sehat. Tidak boleh tertular oleh virus maupun bakteri gitu ya. Kalau yang meninggal itu harus geger otak. Kalau dia kena penyakit jantungnya nggak bisa ditransplant. Jadi suatu malam Leo dapat heart, golongan darahnya B, langsung ditransplant lebih kurang 18 jam. Dan dokter kasih tahu kita chance untuk kehidupannya itu mungkin 10-15% dalam 3 tahun. Tapi ternyata Leo hari ini 21 tahun. Jadi Leo itu sekarang sangat sehat sekali dengan jantung donor di dalam tubuhnya. Dan sangat cocok sekali. Waktu mau transplant dokter kasih tahu kita di tengah malam jangan gembira, happy dulu. Karena cangkok ini mesti sesuai ambil darah donor dengan darah Leo. Ternyata setelah diambil darahnya itu sangat DNA-nya sangat cocok sekali. Satu orang Barat, satu kita orang Chinese. Itu dicangkok lah. Tapi harus terus minum obat ya? Iya, minum supaya obat harus. Tetap bisa bekerja sama dengan organ tubuh yang lain. Benar. Waktu Leo sakit, saya tetap harus menjalankan bisnis saya. Wow, itu Bu Mimi sungguh sangat tangguh ini ya. Berarti selain Leo sakit, terus suami Pak Howard juga sakit ya. Itu hampir berbarengan itu ya. Karena Leo sakit, waktu Leo sakit, Pak Howard masih sehat. Tapi karena Leo cangkok jantung, dokter bilang nggak umur panjang. Jadi kepikiran seorang ayah. Nah, Rumah Sakit Australia kasih saya satu ruangan untuk bekerja. Jadi saya bisa di ruangan itu sambil jaga anak saya. Jadi disupport oleh accountant, lawyer, builder, datang semua ke rumah sakit, bisa meeting di sana. Jadi Leo sembuh, bisnis saya juga tetap berjalan. Tapi itu waktu yang paling susah bagi saya. Tapi saya sebagai kepala keluarga harus tegar terhadap masalah apapun. Luar biasa, luar biasa sekali. Ibu kalau kembali flashback, kenapa waktu di Perth itu memilih bisnisnya properti ya? Karena Ibu pengalamannya dulu kan ada di kecantikan. Iya, ini dengan mungkin udah
jalannya. Jalan. Karena saya